Di saat memeluk Juwon, Sanha seperti ingin mengatakan sesuatu terhadap Juwon. Sayangnya itu tidak terjadi dikarenakan Juwon melepaskan pelukan tersebut. Juwon juga menyuruh Sanha mengatakan apa hal yang dia tidak tahu tentang Sanha selama ini. Namun Sanha tidak menjawabnya dan mengalihkan pertanyaan Juwon dengan bas yang datang karena bas tersebut adalah bas terakhir yang bisa mereka tumpangi. Sesampainya di sekitaran rumah, mereka berdua terkejut karena ada Hae Jun yang menunggu mereka di pojokan. Melihat muka Hae Jun yang sedih, Sanha mengetahui jika ada sesuatu terjadi terhadap Hae Jun dan Sanha menyuruh Hae Jun menceritakan semuanya. Hae Jun lalu menceritakan semuanya jika tadi ibunya datang dan memberikan uang terhadap ayahnya untuk biaya hidupnya sekarang dan juga untuk membayar hutang ibunya dulu. Hae Jun juga merasa sedih karena ibunya tidak menemuinya dan Hae Jun akhirnya tahu kalau ibunya selama ini membohonginya karena dulu ibunya berkata jika ibunya sudah mempunyai banyak uang dia akan menemui Hae Jun kembali. Mendengar semua itu, Juwon dan Sanha memberikan roti yang mereka beli untuk menghibur Hae Jun yang sedang bersedih. Di rumah, Hae Jun melihat ayahnya sedang mencuci pakaian sekolahnya, lantas dia membantu ayahnya. Hae Jun juga memberitahu ayahnya jika dia sudah mengetahui soal ibunya yang datang. Dia tahu semua itu dari bibinya yang menceritakan terhadapnya. Hae Jun juga berkata jika dia tidak mau bertemu kembali dengan ibunya, walau Hae Jun ragu ibunya akan datang kembali setelah membayar hutang dan biaya hidup Hae Jun terhadap ayahnya. Jung Jae yang mendengarnya terkejut dan berkata jika sebenarnya Jung Jae tidak membutuhkan uang itu dikarenakan selama ini Jung Jae mengurus Hae Jun karena Jung Jae telah menganggap Hae Jun anaknya sendiri. Mendengar itu, Hae Jun tersenyum terhadap ayahnya dan pergi masuk ke kamarnya. Seperginya Hae Jun, Jung Jae merasa lega karena tidak ada hal lagi yang dia sembunyikan dari Hae Jun. Keesokan harinya, Sanha dan Hae Jun sedang menjalankan ujian terakhir di sekolahnya sebelum kelulusan mereka berdua. Terlihat jelas di sini Sanha dengan gampang menjawab semua lembar jawabannya karena dia pintar. Berbeda dengan Hae Jun yang dengan sembarangan mengisi jawabannya karena dia tidak terlalu pintar, tapi dia jago di bidang olahraga basket. Selesainya ujian tadi, mereka disambut oleh Juwon dan Park Dal di atap rumah. Mereka semua lalu merayakan atas selesainya ujian. Sanha dan Hae Jun dengan membakar daging sapi. Di saat memanggang daging, Juwon tidak sengaja memegang besi panas yang membuatnya terluka. Dengan sikap yang berlebihan, Sanha lalu mencelupkan tangan Juwon dengan air agar tidak terasa panas. Park Dal yang melihatnya merasa aneh dengan sikap Sanha yang berlebihan tadi, padahal Juwon hanya terkena luka kecil. Sanha lalu membawa Juwon ke dalam untuk mengobati luka tadi. Di dalam, Juwon bertanya kenapa tadi Sanha bersikap sangat cemas berlebihan terhadap Juwon. Apakah semua itu karena Sanha memikirkan ujiannya tadi? Sanha pun menjawab jika semua itu tidak ada hubungannya dengan ujian sekolahnya. Lalu Juwon bertanya kenapa tadi Sanha bersikap seperti itu. Bukannya menjawab, Sanha malah mengajak Juwon ke atap kembali karena Hae Jun dan Park Dal pasti menunggu mereka berdua. Pindah ke Hae Jun yang sedang menceritakan soal kedatangan ibunya terhadap Park Dal. Mendengar itu, Park Dal senang karena Hae Jun bisa bertanya kenapa ibunya selama ini lama tidak menemui Hae Jun. Hae Jun menjawab jika dia tidak sempat bertanya akan hal itu karena ibunya pergi setelah membayar hutang terhadap ayahnya dan tidak menemuinya. Karena hal itu Hae Jun sangat membenci ibunya, tapi dia tidak bisa berbohong jika Hae Jun lebih merindukannya daripada membencinya. Perkataan Hae Jun terhenti setelah melihat Park Dal menangis di depannya, lalu Hae Jun bertanya kenapa Park Dal menangis. Park Dal beralasan jika dia menangis karena mempunyai sikap selalu menangis jika melihat orang lain menangis. Karena semua itu, Hae Jun tersenyum menganggap Park Dal lucu mempunyai sikap seperti itu. Tapi dengan bodohnya Hae Jun malah berkata jika sebenarnya dia sudah mengetahui jika Park Dal menyukai Sanha. Park Dal yang sedang menangis berubah menjadi kesal akan perkataan Hae Jun tadi. Walau Park Dal di sini berusaha keras menjelaskan jika dia tidak menyukai Sanha, Hae Jun tetap menganggap Park Dal pasti menyukai Sanha. Karena Hae Jun salah paham soal tadi, Park Dal lalu menjelaskan terhadap Sanha jika dia tidak mempunyai perasaan terhadap Sanha. Sanha menjawab jika dia tahu semua itu dan dia juga tahu jika Park Dal menyukai Hae Jun. Sanha juga bertanya kenapa Park Dal tidak memberitahu Hae Jun jika Park Dal menyukai Hae Jun.
Park Dal lalu menjawab dia takut tidak melihat Hae Jun lagi. Jika Park Dal mengungkapkan perasaannya terhadap Hae Jun, San Ha yang mendengarnya langsung mengerti dengan perkataan Park Dal tadi karena dia pun merasakan apa yang Park Dal rasakan. Keesokan harinya di sekolah, Hae Jun akan melakukan pertandingan persahabatan dengan sekolah yang cukup terkenal di Seoul. Murid di sana pun sangat antusias akan pertandingan itu yang membuat hampir semua murid datang ke tempat pertandingan basket Hae Jun. Namun ketika San Ha akan datang ke lapang basket, dia tidak sengaja melihat Donggu datang ke sana lalu San Ha mengejarnya. Tapi setelah di dalam, San Ha kehilangan Donggu yang menghilang entah kemana. Sesaat pertandingan akan dimulai, salah satu orang menghampiri Hae Jun dan langsung menghina pekerjaan ayahnya karena membuka restoran kecil di perkampungan. Dia juga berkata akan memberi pelajaran terhadap tim Hae Jun dan menyuruh Hae Jun tidak menangis jika timnya nanti kalah. Dia ternyata teman kecil Hae Jun yang tidak suka dengan Hae Jun dikarenakan Hae Jun lebih jago dalam urusan basket daripada dirinya. Mendengar semua itu, Hae Jun mendatangi temannya dan menyuruh temannya mengencangkan tali sepatu mereka. Jika Hae Jun melihat mereka terjatuh saat pertandingan, maka Hae Jun akan membunuh mereka semua setelah pertandingan selesai. Pertandingan pun dimulai dengan tim musuh yang mendominasi karena permainan agresifnya. Bahkan tim Hae Jun tertinggal lumayan jauh di awal pertandingan saat itu. Namun bukannya merasa tertekan, tim Hae Jun malah semakin semangat untuk mengejar ketertinggalan atas lawannya. Tim Hae Jun lalu bangkit dengan membalikan keadaan di akhir pertandingan dan mengungguli 1 poin untuk mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tim Hae Jun. Murid yang melihatnya sangat senang akan hal itu dan juga Donggu terlihat bangga akan bakat Hae Jun terhadap bola basket. Di sana juga San Ha tidak sengaja melihat Donggu lagi dan mengejar kembali Donggu yang pergi keluar. Di luar, San Ha bertanya kenapa Donggu ada di sekolahnya sekarang dan apa yang Donggu rencanakan terhadap Hae Jun. Donggu malah menjawab jika itu bukan urusan San Ha dan pergi meninggalkan San Ha di depan sekolah. Setelah dari sekolah, Donggu mendatangi Jung Jae di restorannya. Donggu menyuruh Jung Jae agar membiarkan dia membawa Hae Jun ke Seoul untuk mengembangkan bakat basketnya. Donggu juga menegaskan jika Jung Jae juga harus memikirkan masa depan Hae Jun. Jika Hae Jun masuk ke universitas di Seoul, Hae Jun akan semakin gampang mengembangkan bakatnya karena di sana banyak pelatih yang sangat berbakat dan terkenal. Mendengar semua itu, Jung Jae terbengong karena apa yang dikatakan Donggu ada benarnya juga. Namun ternyata di belakang ada Kim Dae-wook yang mendengar Donggu membahas masa depan Hae Jun. Kim Dae-wook langsung memarahi Donggu karena tadi membicarakan masa depan Hae Jun padahal dia dan ibu Hae Jun telah meninggalkan Hae Jun dari kecil. Melihat keributan itu, Jung Jae menenangkan Kim Dae-wook dan berkata pada Donggu jika nanti Hae Jun ingin pergi ke Seoul, dia sendirilah yang akan membiayai Hae Jun, bukan Donggu. Bahkan Jung Jae akan menjual restorannya jika perlu kalau kekurangan biaya untuk sekolah Hae Jun. Seperginya Donggu dari restoran Jung Jae, dia berpapasan dengan Hae Jun di sekitaran rumah Hae Jun. Melihat Donggu ada di sana, Jung Jae bertanya apa yang dikatakan Donggu terhadap ayahnya karena Hae Jun yakin Donggu telah menemui ayahnya. Donggu lalu menjawab jika kedatangan dia ke sana untuk membawa Hae Jun agar melanjutkan sekolah di Seoul. Hae Jun lalu menyuruh Donggu tidak menemui ayahnya lagi karena dia tidak akan meneruskan sekolahnya di Seoul. Mendengar itu, Donggu berkata jika tidak gampang mempertahankan kekayaannya dan juga Donggu bisa menutup restoran Jung Jae kalau dia mau kapanpun. Merasa sedang diancam, Hae Jun menegaskan agar tidak mengganggu ayahnya, jika tidak dia akan melakukan sesuatu terhadap Donggu. Setelah itu Hae Jun pun pergi. Pindah scene ke San Ha yang ditelepon ibunya lalu dia mengangkatnya. Hae Jun juga terlihat sedih setelah menjawab telepon tersebut dan mencari ayahnya. Hae Jun lalu menceritakan terhadap ayahnya jika ibunya kecelakaan dan Sohee meninggal di tempat kecelakaan itu.